Kembali Sapa Indonesia Malam, Saudara, bersama dengan anggota DPR Saleh Daulay dan juga Direktur Kemenaker Trans, Bung Haryanto. Saya ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, tadi sebutkan ada tiga masalah. Yang pertama adalah soal keselamatan COVID-nya sendiri. Yang kedua soal keadilan, di mana-mana kemudian ditutup, restoran itu, mal ditutup, berdagang kemudian dibatasi, tapi kemudian TKA masuk. Yang ketiga soal kemanfaatan. Apa sih yang kemudian mendesak sehingga di dalam PPKM darurat, saya garis bawahi darurat, mereka tetap harus datang. Silakan, Pak Haryanto. Ya, Mas Aiman, Pak Daulay. Jadi memang kita tetap konsis bahwa pemerintah tetap fokus terhadap penanganan pandemi COVID-19. Tapi memang di sisi lain juga kita tetap harus menjaga untuk pemulihan ekonomi nasional. Itu sebetulnya kata kuncinya. Artinya dua-dua ini yang harus terkait dengan soal kesehatan tadi. Kementerian juga sudah mengeluarkan SE9 Pak baru-baru tanggal 3 soal optimalisasi penjagaan COVID di tempat kerja. Bicara di tempat kerja kan tidak hanya tenaga kerja Indonesia saja, artinya tenaga kerja lokal termasuk di dalamnya tenaga kerja asing. Artinya sudah kita buat edaran ke gubernur dan bupati itu per tanggal 3 setelah dikeluarkannya PPKM darurat. Nah, kalau menyambung tadi yang ditanyakan, kita kan fokus tadi yang soal 20 orang asing yang datang ke Makassar. Kalau kita tadi sama-sama mendengar penjelasan dari teman-teman imigrasi, bahwa sesungguhnya saat ini mereka posisi bukan dalam kapasitas tenaga kerja asing. Calon tenaga kerja asing. Oke. Artinya begini, itu dia datang dalam konteks yang 20 orang itu, datang bukan karena rekomendasi atau notifikasi dari Kemenaker. Perlu saya sampaikan Pak Aiman, Pak Daulay, bahwa di dalam Undang-Undang 11 khususnya klaster keimigrasian, perubahan dari Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian, memang kalau tidak salah di pasal 106 soal visa kunjungan itu antara lain dimungkinkan kepada calon tenaga kerja asing yang akan melakukan uji coba kerja. Maksudnya calon ini Pak, karena memang mereka bisa dipulangkan. Anda mau mengatakan seperti itu? Iya bisa. Artinya kalau mereka serius pekerja itu akan dipekerjakan, artinya harus minta pengesahan RPTK dulu kepada Kemenaker. Itu proses di sini kan Pak. Tapi faktanya mereka sudah datang ke sini. Lalu soal keselamatan juga dipertanyakan karena sedang PPKM darurat. Lalu soal kemudian tidak ada kompromi, mereka harus tetap datang karena proyek strategis nasional. Apa kemanfaatannya? Kemanfaatannya pasti Pak. Artinya dengan contoh, kalau kita sebutkan, saya sebutkan proyek-proyek smelter yang menjadi lingkup PSN. Sekali lagi saya lihat katakan di Morowali ya. Kemarin juga bulan lalu kita sama-sama Komisi 9 kunjungan spesifik ke sana. Artinya kita bisa melihat Pak pergerakan ekonomi di sekitar Morowali, terutama di site di Bahudopi itu sangat-sangat kelihatan sekali manfaatnya. Itu jangka pendek, jangka panjangnya Pak? Iya, jangka panjangnya tentunya artinya penggunaan tenaga kerja asing ini kan sifatnya temporary Pak. Artinya gini, manakala sudah bisa digantikan oleh tenaga kerja kita, itu mereka pergi. Nanti kita yang jangka panjangnya Pak. Oke, alih teknologi. Bangunan mereka masih kita perlukan. Oke, baik. Saya ke Bung Saleh. Bung Saleh? Ya. Bagaimana Anda menanggapi ini? Jadi sebetulnya ini kan ada hal-hal yang menurut saya sedikit dipaksakan di tengah situasi pandemi seperti ini. Jadi kalau misalnya ada alasan ini, alasan itu, seperti yang sampaikan Pak Haryanto, ini kan kelihatan ada seakan-akan ini alasan yang digunakan untuk melegitimasi saja, menjustifikasi. Oke, Anda mulai ini mencari-cari. Maksudnya gimana mencari-carinya? Ya kurang lebih lah. Jadi gini, coba saya tanya, hati nurani kita semua ini, dari sisi aspek keadilan dan aspek yang lain-lainnya, kira-kira benar nggak sih yang dilakukan ini? Kalau ini benar nggak mungkin diangkat sama Kompas TV kok ini cerita. Justru menurut Kompas kita kan mengangkat ada pro dan kontra, nggak mungkin kontra semua, Bung Saleh. Ada Bung Saleh, ada Pak Haryanto juga. Artinya karena ini dianggap kontra, ada kalau spekulasi di situ, ada pendapat yang akan berbeda-beda, justru mengatakan bahwa ini suatu problem. Baik. Waktunya habis. Saya ingin ke Bung Haryanto. Pak Haryanto terakhir aja. Saya ingin tanyakan, ada rencana lagi ke depan? Kapan akan ada kedatangan lagi TKA?
Ini kami nggak bisa pastikan, Pak. Kedatangan itu tergantung permohonan. Masa nggak ada datanya, Pak Haryanto? Kenapa, Pak? Nggak ada datanya untuk perencanaan? Iya, untuk perencanaan. Bulan ini maksud saja saya. misalnya, bulan Juli saja. Adakah rencana itu? Bulan-bulan Juni ini, jadi gini, saya sampaikan. Proses sekarang. Mohon maaf Pak, waktu sudah habis. Boleh singkat saja. Adakah kemudian catatan tentang itu? Rencana bulan Juli akan ada kedatangan TKA lagi? Yang jelas begini Pak Iman, saya bicara dulu. Yang jelas, ini memang nggak ada perencanaannya. Kalau mereka mau datang aja, diterima, nggak bisa ditolak. Oke. Benarkah seperti itu? Singkat saja Pak Haryanto. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang jelas, mohon maaf Pak Saleh. Kapan rencananya mereka datang? Setiap orang datang ke Indonesia itu harus ada rencana penggunaan tenaga kerja asing. Itu namanya RPTKA. Itu, Kalau ya saya setuju Pak Saleh. Ya Anda ini gimana? Mana datanya? Tunjukkan datanya kepada kita, ke rakyat Indonesia ini. Nggak pernah ada itu? Nggak pernah ada Pak Saleh? Berarti ini amburadul semua yang dikerjakan. Oke. Silakan Pak Haryanto, saya berikan kesempatan untuk menjawab. Singkat saja karena waktu sudah habis. Ada RPTKA yang kami proses. Cuma soal kedatangan, ini kan kita dua pintu Pak. Kemenaker dan keimigrasian. Bukan. Kemenaker untuk melihat sedang visa. diproses di mana? Oke, baik. Baik, meskipun agak janggal sih Pak Haryanto, karena masa ada TKA datang, ada proyek strategis nasional ketika datang, lalu kemudian nggak ada catatannya kapan akan datang, kapan jadwal, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi pertanyaan yang besar. Sayang sekali waktu sudah habis. Bung Saleh, nanti lain waktu kita akan lanjutkan kembali. Bung Saleh Daulay, anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, kemudian juga Pak Haryanto, Direktur di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu untuk kita semua dan juga bangsa Indonesia.